Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal asesmen kompetensi minimum atau AKM atau disebut juga dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jangan lupa teman-teman semua klik like, komen, dan subscribe dan di-share video ini sebanyak-banyaknya, baik itu ke grup WhatsApp sekolahnya, ke grup WhatsApp kelasnya, atau ke grup Facebook ataupun kemana saja, agar yang lain ikut belajar di channel YouTube Hagi Insting dan kakak akan tambah semangat lagi dalam membuat pembahasan-pembahasan soalnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar di samping dari bacaannya ada seorang nenek-nenek. Ya, kalau kita lihat di sini ada seorang nenek-nenek yang sedang membawa sebuah tas berisi belanjaan. Di dalamnya ada sebuah sayuran. Ya, ada sayuran dan macam-macam. Oke, sekarang kita langsung baca saja bacaannya. Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat kue ulang tahun yang lezat hari ini. Tapi tunggu dulu. Apa itu yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Beras, kelapa yang diparut dan diperas jadi santan, dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan menjadi sebuah adonan. Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang, hari ini nenek akan membuat bubur. Mengapa nenek malah membuat bubur? Bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Nenek meminta Widi membantu nenek. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan yang membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi 2 bagian. Lalu, ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula jawa. Gula jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Namun, orang menyebutnya bubur merah. Digabungkan dengan bagian yang putih, maka menjadi bubur merah putih. Bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Yummy, ternyata Widi suka rasanya. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Nah, itu bacaannya ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat di sini ada soalnya, bagaimana perasaan Widi saat mengetahui nenek akan membuat bubur merah putih. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke. Sekarang kita lihat ke sini. Tadi kita sudah membaca di sini ya tentang awalnya si Widi ini memikir bahwa nenek ini akan membuat sebuah kue ulang tahun keinginannya. Ternyata yang dibuatnya adalah di luar ekspektasi si Widi ini, malah membuat bubur. Ya, nah kira-kira perasaannya bagaimana tadi itu? Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini kita lihat di samping sebelah kiri jawabannya tandanya kotak. Kalau kotak ini berarti kita bisa memilih lebih dari satu, tetapi memilih yang benar tentunya. Sekarang kita lihat pilihan yang pertama, baca. Senang, karena Widi menyukai rasa bubur merah putih. Benar atau salah? Nah, di sini tadi si Widi justru tidak senang. Ya, di sini kita lihat pertanyaan. Ya, ada sebuah pertanyaan dari si Widi. Mengapa nenek malah membuat bubur bukan kue seperti keinginanku? Nah, berarti di sini si Widi tidak merasa senang awalnya. Ya, awalnya si Widi tidak merasa senang. Ya, karena mengetahui yang dibuat ternyata adalah bubur, bukan kue keinginannya. Nah, berarti untuk yang pertama ini, pilihan pertama salah. Ya, nah, tidak perlu kita checklist. Ya, sekarang kita lihat pilihan yang kedua. Terkejut karena pandan membuat bubur menjadi wangi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah
bagaimana perasaan Widi saat mengetahui nenek akan membuat bubur merah putih? Sedangkan di sini jawabannya terkejut karena wangi. Nah, ya salah. Sedangkan di sini terkejutnya adalah atau kagetnya malah membuat bubur, bukan membuat kue. Nah, berarti pilihan kedua juga salah. Karena seharusnya terkejutnya itu karena terkejut atau kaget membuat bubur. Ya, berarti pilihan yang pertama dan yang kedua salah, tidak usah kita checklist. Ya. Oke, sekarang kita lihat pilihan yang ketiga. Kecewa karena Widi tidak menginginkan bubur merah putih. Betul kecewa? Betul. Ya. Tuh, tadi kan di sini ada pertanyaan dari si Widi. Mengapa nenek malah membuat bubur bukan kue seperti keinginanku? Nah, awalnya si Widi kecewa. Nah, berarti kita checklist nih benar kecewa. Ya, kita checklist. Berarti yang pernyataan ketiga benar. Sekarang kita baca pernyataan yang keempat. Kaget karena Widi mengira akan dibuatkan kue ulang tahun. Nah, ini baru benar. Ya, kalau yang tadi yang kedua kagetnya karena wangi, ya salah. Ya. Nah, berarti pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang ketiga dan yang keempat. Kecewa karena Widi tidak menginginkan bubur merah putih. Terus kaget karena Widi mengira akan dibuatkan kue ulang tahun. Jadi ketika teman-teman semua menemukan soal-soal seperti ini, ya memang di soal AKM itu soal-soalnya seperti ini. Panjang bacaannya, maka teman-teman semua harus benar-benar teliti dan harus benar-benar memahami dari isi teks bacaan pada soal tersebut. Insya Allah, kalau teman-teman semua memahami isinya dan pasti akan menemukan jawaban di dalam teks itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, ternyata soal nomor 2 masih sama nih. Ya, masih sama. Isi teks bacaannya masih sama tentang kue ulang tahun Widi. Masih ingat tadi isi bacaannya? Pasti masih ingat ya. Oke, kalau masih ingat, kita lanjut ke pertanyaannya saja. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang ditambahkan nenek ke dalam bubur sehingga menjadi kecoklatan? Ayo, kalau supaya wangi, tadi apa? Iya, kalau supaya wangi ditambahkan pandan. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, menjadi kecoklatan ditambahkan apa oleh nenek? Kita lihat di sini. Gula Jawa membuat bubur menjadi kecoklatan. Nah, berarti jawabannya ini adalah gula Jawa. Ya, jawabannya adalah gula Jawa. Ya, paham karena memahami isi dari teks bacaan. Kalau teman-teman semua tidak memahaminya, tidak akan menemukan isi bacaannya, tidak akan menemukan jawabannya. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Wah, ternyata soal nomor 3 juga masih sama. Ya, masih sama isi teks bacaannya tentang kue ulang tahun Widi. Ya, perlu dibaca lagi atau tidak usah? Seharusnya tidak usah ya. Seharusnya teman-teman semua harus sudah hafal dan sudah paham isi dari bacaannya. Boleh kalau teman-teman semua lupa, kita baca lagi boleh. Kue ulang tahun Widi. Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat kue ulang tahun yang lezat hari ini. Tapi tunggu dulu. Apa itu yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Beras, kelapa yang diparut dan diperas jadi santan, dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan menjadi sebuah adonan. Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang, hari ini nenek akan membuat bubur. Mengapa nenek malah membuat bubur? Bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Nenek meminta Widi membantu nenek. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan yang membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi 2 bagian. Lalu, ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula Jawa. Gula Jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan.
namun orang menyebutnya bubur merah. Digabungkan dengan bagian yang putih, maka menjadi bubur merah putih. Bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Yummy, ternyata Widi suka rasanya. Nah, awas jangan lupa ya, isi dari teks bacaannya karena soalnya diulang-ulang terus, cuma pertanyaannya saja yang beda. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pernyataan mana yang sesuai dengan bacaan di atas? Klik pada kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Oke, di sini ada 3 pernyataan ya. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Benar atau salah nih? Bubur yang berwarna merah, bubur yang berwarna kecoklatan disebut bubur merah. Benar atau salah? Ayo, benar. Ya, kenapa benar? Di sini ada. Ya, bubur menjadi kecoklatan. Ya, tuh disebut dengan bubur merah. Berarti bubur yang berwarna kecoklatan disebut bubur merah. Benar pernyataan ini. Ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Nenek membelikan kue ulang tahun Widi dari pasar. Benar atau salah? Salah. Nenek tidak membelikan kue, tetapi yang dibeli oleh nenek adalah bahan-bahan. Pandan, beras, ya, terus gula Jawa. Ya. Dan tadi itu apa? Iya, santan atau kelapa yang sudah diparut dan diperas. Jadi si nenek ini tidak membeli kue tetapi membeli bahan-bahan. Berarti pernyataan ini adalah salah. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang terakhir ketiga. Bubur merah putih biasa dibuat untuk memperingati ulang tahun. Ya, jelas di sini si nenek mengatakan di akhir di sini tuh ya, nenek bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir, kata si nenek. Berarti bubur merah putih biasa dibuat untuk memperingati ulang tahun atau hari lahir. Benar pernyataannya. Nah, sesuai dengan isi teks dari bacaan di atas. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 3. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Nah, masih sama ya. Ternyata masih sama bentuk isi teks dari bacaannya. Perlu dibaca lagi? Tidak perlu ya, teman-teman pasti sudah hafal ya tentang kue ulang tahun Widi. Yang awalnya Widi mengira nenek akan membuat kue, ya, tetapi ternyata si nenek ini malah membuat bubur merah putih. Oke, kita lihat langsung pertanyaannya. Menurut kamu, apakah judul bacaan di atas perlu dirubah? Jelaskan jawabannya. Nah, di sini kan judulnya apa? Kue ulang tahun Widi. Sedangkan isi dari teks bacaannya ini adalah menceritakan tentang bubur. Apakah bubur disebut kue? Nah, tidak. Ya, tidak. Bubur ini tidak disebut kue. Ya, kue itu ya biasanya identiknya yang sudah yang tidak basah. Ya, yang tidak basah. Ya, sedangkan di sini kue bukan kue, bubur. Maka pendapatnya yaitu perlu dirubah. Ya, pendapat kita judul tersebut perlu dirubah. Ya, maka ya perlu dirubah karena judul kue ulang tahun Widi tidak sesuai dengan isi bacaan. Ya, tadi tidak sesuai. Ya, judulnya tentang kue tetapi malah membuat bubur. Nah, bacaan berisi tentang bubur merah putih bukan kue ulang tahun, sehingga judul yang lebih tepat adalah bubur merah putih Widi. Atau boleh teman-teman semua menulis judulnya bubur merah putih untuk Widi. Ya, itu ya. Paham ya teman-teman semua? Jadi ketika teman-teman semua memahami dari isi teks bacaan pada soal tersebut, maka ketika membaca pertanyaannya,
teman-teman semua akan bisa menjawabnya. Nah, ini untuk soal AKM pada video pembahasan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga silakan teman-teman semua komentar berasal dari SD mana saja. Oke? Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.